Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utsman Buzamasela, NIM 16012230014 akan mempresentasikan PPT dari mata kuliah Estetika yang akan mempresentasikan 4 karya yang saya pilih untuk saya presentasikan. Dari karya yang pertama, saya akan mempresentasikan karya dari Jean-Michel Basquiat yang berjudul Bird on Money. Saya akan mempresentasikan dari 4 analisis, yaitu yang pertama secara deskripsi, yang kedua secara analisis formal, yang ketiga dari interpretasi, dan yang terakhir dari penilaian saya sendiri. Secara deskripsi, penggunaan dan warna kontras dari karya ini menggunakan paket warna yang cerah dan kontras, menciptakan efek visual yang kuat, warna-warna yang tajam dan menonjolkan elemen-elemen dalam karya seperti burung dan uang. Lalu selanjutnya dari secara garis-garis ekspresif, Basquiat dikenal karena garis-garis ekspresif yang khas bentuk objek, tetapi juga menambahkan dimensi emosional pada lukisan. Mereka memberikan kesan gerakan energi yang intens. Lalu yang ketiga, dari simbolisme unik. Penggunaan simbol-simbol seperti burung dan uang adalah karakteristik khas karya yang sangat khas untuk Basquiat. Mereka memberikan kesan gerakan dan energi yang intens. Simbolisme unik. Penggunaan simbol-simbol seperti burung dan uang adalah karakteristik khas karya Basquiat. Simbol ini dapat memiliki makna ganda dan terbuka untuk interpretasi, mendapatkan lapisan kompleksitas pada lukisan. Kombinasi seni jalanan dan seni tingkat tinggi. Basquiat sering menggabungkan gaya dan teknik seni tingkat tinggi. Karya ini mencerminkan perpaduan untuk antara kreativitas jalanan dan kecanggihan seni galeri. Lalu saya akan memberikan analisis saya secara analisis formal. Palet warna dari karya ini yaitu palet warna yang mencolok dan cara menciptakan daya tarik visual yang kuat. Warna merah, biru, kuning, dan hijau yang digunakan menunjukkan kontras yang tajam, memisahkan objek-objek dan membentuk fokus visual. Lalu garis-garis ekspresif dari karya ini memberikan gerakan dan ritme pada lukisan. Beberapa garis mungkin tebal dan kasar, menunjukkan keberanian dan spontanitas seniman. Lalu bentuk-bentuk seperti burung dan uang terdistorsi dan disederhanakan, menciptakan interpretasi yang unik dan abstrak. Lalu kombinasi bentuk-bentuk dari karya ini membentuk komposisi yang dinamis dan mengalir. Meskipun gambar ini kesana secara dilihat yaitu datar, mungkin terdapat elemen tekstur yang terlihat melalui goresan, kuas, dan variasi ketebalan cat. Tekstur ini dapat menambahkan dimensi taktil pada lukisan. Lalu secara interpretasi, yaitu simbolismenya. Burung dan uang sebagai elemen sentral dalam lukisan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Burung mungkin melambangkan kebebasan atau aspirasi, sementara uang bisa mencerminkan kekuatan atau kritik terhadap materi dan kapitalisme. Lalu secara gaya ekspresif, Basquiat itu dikenal dengan garis-garis yang kasar dan warna-warna yang kuat, mungkin mencerminkan emosi atau perasaan yang kuat pada suatu pembuatan karya ini. Ada kekacauan dan energi dalam goresan seninya. Lalu kritik sosial. Basquiat sering memasukkan elemen kritik sosial dalam karya-karyanya. Lukisan ini mungkin mencerminkan pandangan kritisnya terhadap keuangan, kekuasaan, atau struktur sosial pada masa itu. Lalu yang ketiga, saya akan menilai secara penilaian pribadi saya sejauh dari kreativitas. Sejauh mana seniman mengekspresikan ide-ide baru ini dan orisinal melalui karya ini. Apakah terdapat inovasi dalam penggunaan simbol, gaya, atau elemen visual. Lalu yang kedua, saya memilih karya The Great Wave of Kanagawa
dari Hokusai Kotsushika Hokusai tahun 1931. Secara deskripsi, keindahan dari karya ini bersifat subjektif, tetapi juga dapat mencakup prinsip-prinsip seperti proporsi yang baik, harmoni warna, dan simetri. Lalu penggunaan proporsi dan keselarasan yang baik dapat memberikan keseimbangan visual dan harmoni pada suatu objek atau karya seni. Lalu ekspresi dan makna. Karya seni seringkali mencoba menyampaikan pesan atau emosi. Estetika melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap ekspresi artistik. Lalu secara analisis formal, jenis, arah, dan panjang garis yang digunakan dalam suatu karya seni. Garis dapat membentuk pola, mendefinisikan bentuk, atau mengarahkan mata permisah. Penggunaan warna dan paket warna dalam karya ini melibatkan pemahaman tentang hubungan warna, nilai, dan intensitas. Lalu secara interpretasi, yaitu makna dan simbolisme, mencari dan menganalisis makna di balik elemen-elemen visual. Beberapa karya seni mungkin memiliki simbolisme atau makna lebih dalam yang perlu diinterpretasi. Konteks sejarah dan budaya. Secara penilaian, evaluasi terhadap keterampilan teknis yang digunakan dalam pembuatan karya seni ini termasuk keahlian dalam penggunaan media, detail, prosil, dan kemampuan teknik lainnya. Inovasi dan kreativitas. Lalu yang ketiga, saya memilih karya seni penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1837. Secara deskripsi, lukisan ini mungkin mencoba menangkap ekspresi emosi yang intens pada saat penangkapan, baik dari Pangeran Diponegoro sendiri maupun dari orang-orang di sekitarnya. Ekspresi wajah, postur tubuh, dan gestur mungkin menjadi fokus untuk menyampaikan keadaan emosional. Secara analisis formal, proporsi karakter, bagaimana Pangeran Diponegoro dan karakter lain yang ditempatkan di dalam frame, apakah ada gerakan atau tertentu yang memandu mata penonton atau lukisan. Lalu yang ketiga, secara interpretasi, pilihan objek dan simbol. Apakah ada objek atau simbol tertentu yang muncul dalam lukisan? Apa arti makna atau simbol tersebut? Misalnya senjata, bendera, atau elemen lain yang memiliki makna sejarah atau simbolik. Lalu pesan politik atau sosial. Lukisan ini menggambarkan situasi politik dan sosial pada saat itu. Mungkin karena ada kritik terhadap kebijakan kolonial, atau Raden Saleh ini mencoba menyampaikan pesan tentang perjuangan, dan sebagainya. Lalu secara penilaian, detail dan presisi. Sejauh mana seniman mampu menangkap detail yang menyajikan dalam visual dengan presisi. Lalu yang keempat, saya memilih karya wayang. Masyarakat percaya wayang ini dibuat oleh Sunan Kalijaga pada 1500 sebelum Masehi. Lalu secara deskripsi, wayang kulit ini sangat tipis dan dipahat dengan cermat, menciptakan siluet yang indah ketika diterangi oleh lampu. Pola dan desain pada kulit wayang seringkali rumit dan memukau. Lalu secara analisis formal, wayang kulit termasuk perhatian khusus diberikan pada pola dan ukuran yang membentuk karakteristik visual setiap tokoh. Lalu secara interpretasi, karakter dalam wayang seringkali memiliki makna simbolis. Interpretasi estetika mencakup pemahaman terhadap representasi simbol setiap tokoh, baik dari segi penampilan fisiknya maupun perilaku mereka dalam cerita. Misalnya, tokoh tertentu mungkin mewakili kebaikan atau kejahatan, dan kostum serta gerakan mereka dapat mengandung makna mendalam. Lalu secara penilaian saya pribadi, kualitas kesenian visualnya itu seberapa baik kulit wayang atau boneka wayang golek dibuat dan diukir, termasuk di detail kecil.
Kualitas visual ini mencakup kejelasan bentuk, detail desain, dan estetika keseluruhan penampilan visual wayang. Dan menurut saya dari aspek tersebut wayang sudah memiliki detail-detail dari aspek yang saya sebutkan beberapa tadi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.